Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Agus dari MR Fitri Channel. Malam ini kita sedikit berbincang-bincang mengenai demo kemarin di tanggal 11 April. Itu merupakan demo dari mahasiswa. Dan alhamdulillah kita di sini malam hari ini juga kita ada narasumber kita. Maka dengan Pak siapa Pak? Dengan Kaplan. Dengan Kaplan Pak? Ya. Alhamdulillah ini dengan Pak Kaplan sebagai narasumber kita di malam hari ini. Kita juga berbincang-bincang. Ini Pak mengenai demo kemarin keributan itu apa sih Pak yang menyebabkan pengeroyokan Ade Armando itu Pak? Bisa dijelaskan sedikit saja. Baik, terima kasih dengan Pak Agus. Saya ucapkan juga terima kasih kepada MR Fitri Channel yang telah bersedia untuk meliput kegiatan kita. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Kejadian yang menimpa daripada Ade Armando ini tentu tidak lepas dari sebab-sebabnya. Ini menurut pandangan saya ada beberapa catatan yang harus kita sikapi. Pertama, saya menyatakan keprihatinan saya atas yang menimpa beliau. Namun demikian ada catatan yang harus kita sampaikan juga kepada pihak pemerintah. Ya. Yang pertama, catatan saya, kenapa hal ini bisa terjadi dengan Ade Armando ini? Pertama, beliau ini mempunyai beberapa kasus yang tidak pernah dituntaskan oleh pihak atau aparat keadilan. Itu jadi beberapa hal yang tidak pernah mereka tuntaskan. Nah, ketika ada kesempatan masyarakat melihat ketimpang keadilan ini tidak pernah ditegakkan oleh para penegak hukum, ada kesempatan berjumpa dengan beliau, inilah yang terjadi dengan pengadilan jalanan. Ya, jadi terjadi pengadilan jalanan atau disebut dengan court street, ya, atau pengadilan jalanan. Nah, inilah yang seharusnya pihak penegak hukum itu harusnya menegakkan hukum itu dengan sebenar-benarnya. Jangan ke atas itu tumpul, ke bawah tajam. Giliran menimpa para pejabat atau yang beroposisi ke pihak pemerintah, mereka tidak mau menegakkan hukum, seakan-akan tidak mau menegakkan. Nah, giliran berhubungan lawan daripada oposisi yang tidak berhubungan dengan pemerintah, langsung dijatuhi hukuman sesuai tajam seperti itu. Jadi inilah catatan saya mengenai Bapak Ade Armando ini. Yang kedua, catatan saya yang kedua adalah beliau ini sering mengeluarkan cuitan-cuitan di media sosial yang kontroversi, dan itu dia tanpa disadari itu melukai daripada hati masyarakat, terutama umat Islam. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini beliau juga mengambil iktibar atau pelajaran atau sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Dan saya masih beruntung kemarin itu, menurut saya masih beruntung beliau tidak tewas atau mati di tempat oleh massa. Jadi untuk lain kali berhati-hatilah dengan lisan kita yang berhubung terutama dengan isu-isu sensitif, terutama dengan agama. Apalagi beliau juga orang muslim. Nah, janganlah terkadang mencuit atau menulis di sosmed itu menyinggung para ulama lah, menyinggung tentang agama lah. Jangan. Nah, kalau tidak beliau tidak berubah seperti ini, ya kedepannya saya juga nggak tahu, bisa jadi nanti beliau bisa lebih parah dari ini. Kita masih beruntung kemarin beliau masih selamat.
Itu saya lihat itu luar biasa itu masa kemarin. Mungkin ini apa? Kekesalan ini sudah memuncak. Tadi saya bilang tadi, karena keadilan itu tidak tegakkan dengan sebenar-benarnya. Itu yang ini. Yang ketiga, apa ya? Kesemerautan yang terjadi saat ini ditambah pandemi. Pandemi belum selesai, kenaikan BBM banyak, bahan pokok juga naik segala macam, berhubungan dengan bulan suci Ramadan, berhubungan lagi nanti kita mau mudik juga. Ini persoalan-persoalan ini itulah yang sudah menumpuk banyak di masyarakat. Akhirnya apa? Ketika ada kesempatan untuk orang yang dipandang selama ini melecehkan atau menyakiti umat Islam, akhirnya apa? Ketika ketemu dengan sasaran, ya ini terjadinya yang kita lihat kemarin. Nah, mudah-mudahan saya berharap juga pemerintah juga menegakkan keadilan dengan sebenar-benar tegakkan, jangan ke bawah tajam, ke atas itu yang kedua. Nah, mudah-mudahan juga si Ade Armando ini beliau kita berdoa mudah-mudahan pertama sadar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi ulangi yang cuitan-cuitan yang bakal menimbulkan keresahan masyarakat. Mungkin itu saja yang bagian untuk catatan saya, Bapak Agus. Terus ini Pak, mengenai pemerintah, ini apa sih pemerintah yang harus kita benahi untuk menyikapi hal seperti ini untuk kedepannya, gimana biar pemerintah ini terutama untuk negara Indonesia ini kedepannya maju terus, nggak seperti ini terus ada demo lagi ya. Menurut saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan, masukan juga buat pemerintah, kita sebagai orang awam dalam pemerintahan. Pertama, rakyat kecil itu sebenarnya butuhnya apa? Tidak muluk-muluk, sembako murah, segala kebutuhan murah, itu aja nggak muluk-muluk, masyarakat pun nggak muluk-muluk, makna. Nah, tetapi juga gini, sikap pemerintah terhadap masyarakat juga tadi sama halnya kayak seperti tadi saya bilang terjadi dengan Ade Armando ini. Ketika ada pengadilan, ketika ada kasus hukum segala yang berhubungan dengan isu-isu sipil, itu ditegakkan. Jangan giliran berarah atau pendukung dari seakan-akan dia pendukung dari memang dia pendukung pemerintah, itu enggak didiamkan saja. Betul. Nah, itu yang harus dari segi hukum ya harus dinaik juga. Jadi jangan giliran dia berseberangan dengan pemerintah, ini enggak diproses sama sekali. Nah, terjadinya hal yang tadi akibat dari pengadilan yang kayak kasus Ade Armando ini karena ketidakadilan yang terjadi. Nah, kedua, pemerintah suka bilang jangan menyebarkan hoax, tetapi terkadang kita lihat kemarin pembantu presiden sendiri yang kenapa terjadinya demo karena ada hoax. Ada isu-isu mau mau 3 periode lah segala macam lah, ditambah segala bentuk kebutuhan pokok naik segala macam. Jadi masyarakat sudah terjepit, tambah jepit lagi. Nah, inilah harusnya pemerintah sendiri yang siapa kira-kira pembantu presiden ini yang menyebarkan hoax, harusnya harusnya yang kayak begitu dihukum atau setidaknya dia dipecat itu dikeluarkan. Nah, kalau syukur-syukur yang ngerasa dia bikin hoax ini menyadari dia mengundurkan diri secara jantan, itu lebih bagus agar pemerintah lebih kondusif di pemerintah sendiri. Yang kedua, yang terakhir buat saya ini pemerintah juga jangan segala sesuatu itu harus didemo dulu baru berhenti. Istilahnya gini, ketika segala sesuatu yang mereka lakukan itu bakal menimbulkan kegaduhan di masyarakat, jangan disampaikan. Contoh kayak kemarin itu harus isunya 3 periode. Nah, seharusnya pemerintah itu jangan nunggu sampai di demo dulu baru ada klarifikasi dari pihak ini pemerintah, sampaikan bahwa saya tidak akan melanjutkan sampai 3 periode. Ini di demo baru berhenti, baru menyampaikan. Nah, jadi jangan seperti itu. Apapun yang kira-kira yang menimbulkan kegaduhan,
terutama presiden cepat langsung bertindak, dan apabila sikat tuh menteri yang kurang ajar seperti itu, yang kira-kira dia bikin kegaduhan itu langsung dipecat. Jadi jangan nunggu di demo dulu baru di ini. Kasus-kasus seperti ini sudah banyak sekali. Jadi ketika didiamkan oleh masyarakat mereka jadi, tapi ketika di demo berhenti. Nah banyak kayak kasus-kasus BPJS segala macam, kemarin dana haji segala macam, kalau di demo berhenti, kalau enggak diam dipakai. Nah ini harusnya pemerintah itu cepat tanggap, nggak usah di demo, jadi baru mereka melakukan klarifikasi atau menyampaikan ke masyarakat. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi kali ini atau terjadi 11 April kemarin itu tidak terulang lagi. Dan buat saya selaku masyarakat menjunjung tinggi keadilan, dan silakan pemerintah bekerja, dan insya Allah kita mendukung apa yang di ini sepanjang itu berpihak ke masyarakat. Nah, saya rasa untuk saat ini tuh rakyat itu sudah banyak yang sudah cukup Pak, sudah banyak yang merasakan menderita. Dari segi ya itu dari awal-awal pandemi ini semua masyarakat tuh jangan ditimpa terus, kasihan. Nih harus menyadari pemerintah dibilang berpihak-pihaknya di mana? Dulu ketika ada kenaikan BBM nangis, tapi sekarang mana ada yang nangis? Nangis mencela pemerintahan sebelumnya. Giliran di kejadian di pemerintah dia sendiri tidak ada. Berarti dia selama ini yang menyatakan mendukung rakyat itu cuma pencitraan biasa, pencitraan aja. Nah, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan presiden yang benar-benar berpihak ke masyarakat, seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dan tidak ada perbedaan. Dan mudah-mudahan pemilihan nanti juga menjadi pelajaran kita, cukuplah pelajaran buat kita pemilihan presiden yang kita laksanakan yang saat ini, yang kemarin itu terjadi luar biasa, terjadi perpecahan. Sampai detik ini bohong kalau tidak ada perpecahan di masyarakat itu. Nah saya tuh berharap ke depannya masyarakat itu tidak lagi ada perpecahan seperti ini. Kita benar-benar bersatu untuk menjaga, jangan cuma slogan menjaga NKRI harga mati, tapi menjaga, benar-benar menjaga. Siapa yang bakal kelihatan bakal merusak NKRI, sikat. Tuh seperti itu. Jangan didiamkan. Yang mudah-mudahan kita menjadi menjadi masyarakat yang bijaksana juga. Jangan suka melaksanakan pengadilan seperti pengadilan hukum rimba atau pengadilan jalanan. Kalau yang rimba itu biasanya siapa yang kuat yang menang, siapa yang lemah dia pasti kalah. Nah ini yang mudah-mudahan tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja Bapak Agus yang dapat saya sampaikan. Ini menarik Pak, menarik satu lagi pertanyaannya. Ini dengan kondisi seperti ini masyarakat kan terlalu tempur banget ya. BBM naik ya, apa sembako naik, kemarin apa namanya itu minyak naik ya. Itu tanggapan di pemerintah gimana Pak untuk mengenai hal seperti ini? Apalagi ini kan udah mau lagi musim apa namanya itu mau lebaran Pak ya, apa serba naik. Nah itu gimana Pak tanggapan pemerintah mengenai hal seperti ini? Kalau saya menyikapi ini harusnya pemerintah lebih bijak. Kalau bisa kayak kemarin itu ya dengan sumbangan pokok, apalagi dalam kondisi seperti ini harusnya mereka menangguhkan untuk kenaikan BBM ini, karena nanti bukan kenaikan BBM ini tidak berimbas ke situ saja, tapi berimbas ke semua sektor. Nah, nanti kayak kemarin itu naik di BBM, naik semuanya naik akhirnya, beras semuanya berhubungan semua dari termasuk tol semuanya. Betul. Jadi berimbas ke seluruh. Nah maksud saya ketika mendekati seperti ini harusnya pemerintah itu ya menangguhkan kenaikan, contohnya mungkin habis lebaran nanti. Ataupun kalaupun naikkan jangan selalu signifikan, terlalu tinggi. Zaman SBY nggak seperti ini. Dan naiknya cuma 500, 1000 kali itu. Jadi jangan ya, dikit bertahap. Biar masyarakat juga tidak merasa terbebani. Dan insya Allah juga masyarakat juga memahami. Dan juga kalau bisa naik itu jangan diam-diam.
harus terbuka gitu, Pak, terbuka ya? dengan masyarakat gitu, biar masyarakat mengerti. Iya, iya. Nah, ini kenyataannya saat ini terjadi bukan begitu. Naiknya diam-diam, semuanya diam-diam. Ini kayak negara ini kayak negara dedemit, semuanya diam-diam. Begitu, Betul, Pak. betul, betul. Ya, mudah-mudahan kita termasuk masyarakat yang bijaksana menyikapi hal ini. Ya, sepanjang kita masih mampu, insya Allah kita masih laksanakan. Tapi maksud saya kasihan orang-orang ini masyarakat kecil. Betul, betul. Jadi kalau mereka pemerintah, mohon maaf, pejabat-pejabat itu nggak ada efeknya apa-apa ke mereka. Mereka tuh nggak ada yang susah. Yang susah itu masyarakat. Bohong kalau mereka bilang untuk susah. Nggak ada yang susah mereka itu. Yang susah itu pasti masyarakat. Di mana mereka? Miskin nggak? Enggak. Kebutuhan pokok berpengaruh nggak? Enggak. BBM naik berpengaruh nggak? Enggak. Mereka banyak duit kok. Nah kalau kita kan ketahuan masyarakat kecil. 500 saja berasa kenaikannya, apalagi ini sampai berapa? 4.000, 5.000? 4.000-an. Nah ini kan terlalu ini, dan naiknya diam-diam lagi. Iya, betul. Jadi seharusnya pemerintah tuh lebih peka dengan kehidupan masyarakat yang ada di saat ini, dan menyikapi hal yang kayak musim-musim terjadi seperti ini, kayak pandemi ini kan belum selesai, ekonomi juga baru mau terbuka, istilah mau merangkak kembali. Jadi biarkan dulu masyarakat menikmati atau istilah kata bernapas secara lega dulu, baru nanti dinaikkan seperti itu, Pak Agus. Terima kasih Pak Kaplan. Terima kasih Pak Agus. Bincang-bincangnya malam hari banyak sekali yang keluhan-keluhan ya, dan utarakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Pak sudah datang di channel kita, MFTV Channel. Ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap jalan terus Pak ya. Ya. Jalan terus dari segi lapisan masyarakat dan ulama, terus yang lainnya. Mudah-mudahan sangat rukun. Ya. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya dari MFTV Channel. Terus dukung terus pergerakan kita. Dengan cara like, subscribe, comment, and share. Dukung terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.